Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sally Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Sebelumnya, di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Menjaga Kualitas Komunikasi, Membangun Kesadaran dan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran. Saya tentu menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada presentasi saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan perubahan dalam komunikasi serta dinamika sosial dan budaya masyarakat. Fenomena ini terlihat dalam penggunaan bahasa nonformal yang meluas, terutama melalui media elektronik seperti radio, televisi, ponsel, dan media sosial. Bahasa pergaulan di Indonesia mencampurkan berbagai kosakata dan gaya bahasa, menciptakan lingkungan komunikasi yang dinamis dan unik. Globalisasi adalah faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini, memperluas akses terhadap budaya dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang kemudian diadopsikan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Selain itu, media sosial berperan penting dalam penyebaran bahasa pergaulan, memungkinkan komunikasi yang lebih santai dan tidak formal. Platformnya seperti Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Line yang memungkinkan pembentukan komunitas dengan bahasa pergaulan unik yang berkembang secara organik. Budaya populer juga mempengaruhi bahasa pergaulan di Indonesia dengan musik, film, dan acara televisi menjadi sumber inspirasi untuk bahasa baru dan trendy. Kreativitas linguistik masyarakat Indonesia juga terlihat dalam pembentukan kata-kata baru dan penggunaan humor atau sindiran. Bahasa pergaulan sering digunakan untuk mengekspresikan identitas budaya dan membangun hubungan sosial. Namun, penggunaan bahasa pergaulan harus seimbang, karena terlalu banyak menggunakan bahasa nonformal bisa merusak kemampuan komunikasi formal, terutama di lingkungan profesional. Kesadaran akan konteks penggunaan bahasa sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa bahasa pergaulan berkembang pesat di Indonesia, terutama dalam era media elektronik dan digital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang fenomena ini. Yang ketiga yaitu untuk mengeksplorasi dampak dari penggunaan bahasa pergaulan terhadap dinamik sosial, budaya, dan profesionalisme dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi fenomena ini. Secara keseluruhan, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi dalam masyarakat, memberikan wawasan tentang identitas budaya dan kreativitas linguistik masyarakat. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, peningkatan hubungan sosial. Penggunaan bahasa pergaulan memungkinkan individu untuk lebih mudah terhubung dengan sesama, terutama dalam konteks sehari-hari di lingkungan informal. Bahasa nonformal menciptakan rasa keakraban, kedekatan antara individu, memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan bahasa pergaulan dalam meningkatkan keterhubungan sosial dapat mempererat ikatan antara anggota dan komunitas. Manfaat yang kedua, ekspresi kreativitas dan identitas budaya. Bahasa pergaulan seringkali menjadi wadah bagi ekspresi kreativitas linguistik dan identitas budaya. Pembentukan kata-kata baru,
Penggunaan singkatan dan kreasi bahasa lainnya mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat. Melalui bahasa pergaulan, individu dapat mengekspresikan diri dengan lebih bebas dan menunjukkan identitas budaya mereka dengan lebih jelas. Manfaat yang ketiga yaitu fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan. Penggunaan bahasa pergaulan mencerminkan keterbukaan dan fleksibilitas terhadap perubahan dalam komunikasi. Bahasa nonformal seringkali lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan budaya. Dengan memperoleh perubahan dalam kosakata dan gaya bahasa, penggunaan bahasa pergaulan memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terus berkembang dan berubah. Rumusan masalah ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana fenomena penggunaan bahasa pergaulan berkembang di Indonesia, khususnya dalam konteks media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel, serta jaringan sosial media lainnya. Saya jawab yang pertama, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, terutama dalam konteks media elektronik seperti radio, televisi, ponsel, dan jaringan lainnya, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bahasa pergaulan yang sering disebut bahasa gaul atau bahasa prokem menjadi semakin populer di kalangan generasi milenial dan remaja. Bahasa ini memiliki ciri khas singkat, kreatif, dan berbeda dari bahasa Indonesia yang resmi. Penggunaan bahasa pergaulan tidak hanya terbatas pada media sosial, tetapi juga merambah ke percakapan sehari-hari. Bahasa prokem menjadi semakin umum digunakan dalam interaksi sehari-hari, memberikan makna tersendiri yang memungkinkan hanya dipahami oleh para penggunanya. Media elektronik seperti iklan, film sinema, majalah, koran, dan karya sastra juga turut berperan dalam penyebaran dan penggunaan bahasa gaul di masyarakat. Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran dan evaluasi bahasa pergaulan. Bahasa gaul menciptakan jembatan komunikasi antara generasi milenial, memungkinkan mereka untuk berinteraksi tanpa batasan bahasa formal. Faktor-faktor seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peran media elektronik dan cetakan turut mendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, baik dari segi globalisasi, perkembangan teknologi, dan maupun dinamika budaya lokal. Saya jawab, faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia itu meliputi globalisasi, yaitu pengaruh globalisasi membawa masuknya budaya luar yang memengaruhi pola dan gaya bahasa di Indonesia. Interaksi dengan budaya melalui media elektronik dan media sosial turut memperkaya kosakata dan gaya bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi, yaitu perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran dan evaluasi bahasa pergaulan. Akses mudah ke berbagai platform digital memungkinkan generasi milenial untuk terus berinovasi dalam menciptakan bahasa baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan komunikasi mereka. Yang ketiga yaitu dinamika budaya lokal. Faktor budaya lokal juga turut memengaruhi penggunaan bahasa pergaulan. Bahasa daerah seperti bahasa Melayu, dialek Ambon juga ikut meramaikan ragam bahasa yang digunakan dalam media sosial dan percakapan sehari-hari. Budaya lokal memberikan warna tersendiri dalam penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Dengan adanya interaksi antara faktor global, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika budaya lokal, penggunaan bahasa pergaulan terus berkembang dan menjadi bagian yang tak terpisah dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Adapun dampak-dampak penggunaan bahasa pergaulan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat, yaitu dampak yang pertama ada sosial. Dampak sosial penggunaan bahasa pergaulan dapat mempengaruhi perilaku sosial remaja
seperti perilaku yang lebih santai dan informal dalam interaksi dengan teman-teman. Namun, penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan dapat menimbulkan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat di situasi formal. Dampak yang kedua, dampak budaya. Penggunaan bahasa pergaulan dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dampak profesional. Penggunaan bahasa pergaulan dapat mempengaruhi komunikasi antara generasi milenial yang tidak ingin memberikan jarak atau batasan berbahasa saat berkumpul dengan kawan-kawannya. Namun, penggunaan bahasa pergaulan yang lebih sering dapat menimbulkan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat di situasi formal, seperti dalam komunikasi profesional. Dari dalam keseluruhan, penggunaan bahasa pergaulan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, aspek budaya, dan profesional. Kesimpulannya yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, terutama melalui media elektronik dan sosial, merupakan hasil interaksi antara global, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika budaya lokal. Bahasa pergaulan telah berkembang signifikan dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi milenial dan remaja. Penggunaan bahasa pergaulan berdampak kompleks pada berbagai aspek kehidupan secara sosial. Ini menciptakan suasana santai dan informal dalam interaksi sehari-hari, maupun penggunaan berlebihan dapat mengganggu kemampuan berbahasa formal. Secara budaya, bahasa pergaulan menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang beragam. Di sisi profesional, meskipun mempengaruhi komunikasi antar generasi, penggunaan bahasa pergaulan bisa menjadi hambatan dalam komunikasi formal. Saran berikut adalah saran terkait penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kesadaran akan konteks komunikasi. Yang kedua, promosi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, pemeliharaan dan penguatan budaya lokal. Untuk mempromosikan keberagaman bahasa dan budaya lokal dapat membantu menjaga keberlangsungan dan keberagaman bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.